Azim. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Karena pagi hari ini Allah masih membangunkan kita dari saudaranya kematian, yaitu tidur. Allah masih memberikan kita nikmat bisa menghirup udara yang segar. Allah masih memberikan kita nikmat bisa berjalan menuju ke masjid Muslim Billionaire bagi ibu semua dan para santri. Dan banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, sehingga kita tak mampu untuk menghitung nikmat itu. Bagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau diibaratkan ranting pohon sebagai pena, kemudian lautan itu sebagai tintanya, maka semuanya itu tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Maka separipurnanya kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan segala perintah yang Allah berikan kepada kita dan menjauhi segala larangan yang Allah larang kepada kita. Nah, itu separipurna yang bersyukur yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu dan abang kakak semua, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika ibu dan abang kakak bersyukur pada pagi hari ini dengan nafas yang diberikan sama Allah gratis tanpa harus membayar, maka Allah akan berikan nafas lagi begitu. Ketika ibu dan abang kakak bersyukur atas rezeki hari ini begitu, maka Allah akan tambahkan rezeki ibu dan abang kakak. Maka apa yang kita syukuri itulah yang akan ditambahkan nikmatnya kepada kita. Maka harus kita bersyukur hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, kekasihnya Allah, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemudian kelak kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Ketika nanti di akhirat kita berbaris gitu ya, ada dua barisan, yang kanan dan kiri. Yang kanan sudah pasti dia masuk surganya Allah, tapi yang kiri belum tentu masuk surganya Allah. Maka apa namanya, Rasulullah lebih memilih mimbar yang sebelah kiri, jalur sebelah kiri. Kenapa? Karena takut ada umatnya yang masuk ke jalur sebelah kiri yang kemudian apa Rasulullah tolong, yaitu untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang jalur sebelah kiri untuk masuk ke dalam jalur sebelah kanan. Maka dari bunda abang kakak, jangan sampai nanti di akhirat suara kita tidak dikenali, sehingga itulah penyesalan yang paling mendalam gitu. Karena kalau misalkan di awal itu namanya pendaftar. Maka dari itu perbanyak kita sholawat agar kemudian kita mendapat salah satu dari sifat Nabi. Ada sifat Nabi itu ada 4. Kalau disingkat itu fas. Pertama, qotona, yang kedua amanah, yang ketiga sidik, yang keempat tabligh. Dari itu orang-orang yang berbanyak sholawat, insya Allah akan mendapatkan salah satu dari keempat hal ini. Baik ibu dan abang kakak semua, pada pagi hari ini izinkan saya untuk sharing gitu ya, berbagi sedikit apa yang saya tahu buat ibu dan abang kakak. Jadi disclaimer dulu bahwasanya di sini saya bukan maksud menggurui apalagi mengajari ibu dan abang kakak, tapi saya di sini semangat untuk berbagi apa yang saya ketahui begitu. Nah, pada pagi hari ini materi yang cukup menarik buat kita semua yang bisa langsung diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, siapa di sini yang punya cita-cita? Angkat tangan. Siapa di sini punya tujuan dalam hidupnya? Angkat tangan, katakan saya. Siapa di sini yang punya harapan? Angkat tangan, katakan saya. Ada yang nggak punya cita-cita? Ada cita-cita pun? Apa cita-cita pun? Apa? 1 juta loyang. Pertama. Oke. Setiap kita pasti punya cita-cita. Kalau yang nggak punya cita-cita, ya hidupnya mau ngapain begitu ya. Oke. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai POAK. Apa itu POAK? Ada 4. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga equating, dan yang keempat controlling. Nanti kita akan sederhanakan bahasanya. Yang pertama yaitu planning. Nah, buat bunda, abang, kakak, teman-teman para santri, ketika kita sudah punya tujuan, sudah punya cita-cita gitu ya. Contohnya misalkan
bulan ini deh, kan sudah masuk tanggal 2 Maret. Gitu kan. Apa sih cita-cita teman-teman? Apa sih harapan ataupun tujuan teman-teman di bulan Maret ini begitu? Misalkan eh, balik lagi ya, planning itu artinya rencana ya ibu-ibu semua. Artinya kan rencana begitu. Bahasa sederhananya. Maka dari itu untuk mencapai sebuah tujuan kita perlu yang namanya rencana-rencana atau tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi misalkan Mas Santri ini dia punya target hafalan bulan ini selesai 30 juz misalkan. Ya. Misalkan contoh dia punya hafalan sisa 5 juz lagi. Jadi kan dia udah sampai 25 juz nih. Jadi ada sisa 5 juz lagi nih buat selesai untuk bulan ini. Maka dari itu 5 juz itu ada berapa halaman? 5 kali 20 berapa? Ada 100 halaman. Maka untuk mencapai target bulan ini 100 halaman atau 5 juz, maka dibagi tuh menjadi 30 hari satu bulan. Berapa tuh? 30 bagi 100. Kurang lebih 3 lah ya. 3,5 halaman gitu. Jadi harus satu hari itu targetnya 3,5 halaman untuk mencapai target satu bulannya 5 juz. Itu rencana, itu rencana. Maka dari itu orang yang gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Sebagaimana yang tadi saya bacakan di awal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam Quran surat Al-Hasyr ya ayat 18. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk esok harinya. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang ia telah berbuat untuk esok harinya. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada dari itu ya Bunda Abang Kakak semua, di sini untuk merencanakan sesuatu bisa kita menggunakan to-do list. Atau to-do list itu apa? Atau list kegiatan, list apa yang mau kita lakukan. Nah, di sini saya berbagi sedikit agar kita tidak bingung hari ini mau ngapain. Maka dari itu malam hari sebelum esok hari kita sudah menulis tuh apa saja yang mau kita kerjakan esok hari. Nah, di sini PR buat Mas Santri semua. Ya. Mulai pagi ini nanti jam 7 pagi coba kumpulkan kepada saya apa yang mau dilakukan hari ini. Catat sedetail mungkin begitu. Misalkan ayah bunda abang kakak gitu di Zoom, di sini ada jemaah ibu offline di sini. Tulis di kertas gitu. Hari ini mau ngapain saja sih? Ya, mulai dari tadi bangun tidur, habis bangun tidur, terus mau apa? Mau mandi subuh. Itu dicatat, mandi subuh. Habis mandi subuh apa lagi? Oh, masak buat apa namanya? Buatin kopi buat suami. Ditulis secara detail buat santri juga. Nanti jam 7 dikumpulkan ke aneh ya semuanya. Wajib silakan dibuat to-do list. Hari ini mau ngapain saja. Sehingga ketika kita sudah buat rencana, buat to-do list, kita tidak akan bingung hari ini mau ngapain. Begitu. Kan kalau misalkan orang yang tidak punya tujuan, maka dia akan linglung seperti orang kebingungan gitu. Hari ini ngapain ya? Karena dia nggak tahu mau ngapain gitu. Kan dia bingung. Nah, buat ibu dan abang kakak, ketika punya tujuan gitu kan. Misalkan tujuannya apa? MB Farm gitu. Ingin menjadi zero waste ataupun kawasan Masjid Muslim Bilioner ini ingin menjadi kawasan yang tidak ada sampah ataupun sampah itu tidak sia-sia, semuanya dipergunakan. Nah, buat ayah bunda abang kakak, di sini kita punya program namanya Zero Waste. Jadi sampah plastik kita buat jadi eco-brick. Sampah plastik itu dimasukin ke dalam botol, itu menjadi eco-brick. Bisa dijual, bisa jadi sebuah hiasan. Dan sampah-sampah organik, sisa limbah dapur, kita buat kompos, kita buat POC atau pupuk organik cair. Nah, itu targetnya gitu di bulan ini. Maka dari itu breakdown perharinya ya, yang harus dilakukan adalah membersihkan sampah-sampah ataupun memilah sampah-sampah yang mana organik dan yang mana anorganik sehingga tercapainya bulan ini kawasan Masjid Muslim Bilioner tidak ada sampah yang tidak termanfaatkan. Itu yang pertama Ibu Bunda Bang Kakak. P, planning. Untuk kita mencapai sebuah tujuan, kita harus ada rencana. Seperti yang saya bilang tadi, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Maka orang-orang yang nggak ada
ya, gairah yang nggak ada apa namanya semangat di hari ini, maka itulah orang-orang yang tidak punya tujuan gitu ya. Tapi orang-orang yang semangat, jalannya cepet gitu kan, karena dia punya tujuan. Ya, ada yang mau dilakukan. Gitu. Itu yang pertama, planning. Lalu yang kedua, organizing. Ya, organizing itu artinya bahasa simpelnya yaitu mengatur. Ya, setelah kita tadi punya planning gitu ya, apa namanya to-do list yang kita buat dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kemudian organizing ini apa namanya mengatur gitu ya, yang mengatur mana hal-hal yang harus didahulukan, mana hal-hal yang bisa dilakukan nanti, dan mana hal-hal yang urgent gitu ya, penting. Genting sama penting itu beda atau sama? Apa bedanya genting sama penting? Betul, genting. Betul. Jadi genting itu sesuatu hal yang nggak bisa ditunda. Misalkan pagi, makan pagi itu penting atau genting? Penting. Apa sesuatu hal yang genting menurut antum di pagi hari? Ya, sholat subuh. Ya, genting gitu ya, genting dan penting. Dan bunda abang kakak semua, hal-hal yang kita buat tadi, ya semuanya dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka apa namanya bagi mana hal-hal yang prioritas yang harus didahulukan, mana hal-hal yang biasa kita kerjakan, dan mana-mana hal yang bisa dilakukan nanti, begitu. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Tadi setelah kita membuat apa namanya rencana, kemudian kita bagi tuh rencana kita mana hal-hal yang harus didahulukan. Misalkan buatin kopi buat suami pagi hari ini, masakin anak gitu buat berangkat sekolah gitu, dan lain sebagainya yang harus dilakukan pada pagi hari ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فاتقدتم منها فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang artinya berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingat pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi bunda abang kakak, sebagai kita seorang muslim, rencana-rencana yang kita buat tentunya itu rencana-rencana kebaikan. Tidak ada rencana yang buruk di situ. Begitu. Lalu yang ketiga, setelah kita membuat to-do list dan kemudian kita memilih mana yang prioritas, mana yang bisa dilakukan nanti, dan yang ketiga, executing atau pelaksanaan. Atau bahasanya itu kita melaksanakan to-do list yang sudah kita lakukan begitu. Dalam Quran Al-Asr ayat 1 sampai 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر." Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal solih, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi manusia ini sejatinya dalam kerugian bunda abang kakak kalau kita tidak punya rencana, kalau kita tidak melakukan hal-hal kebaikan hari ini, maka kita termasuk orang yang merugi. Bagaimana kata Rasulullah, orang yang sama saja dengan hari kemarin adalah orang yang rugi. Orang yang lebih buruk dari hari kemarin adalah orang yang celaka. Dan orang yang beruntung adalah orang-orang yang lebih baik dari hari kemarin. Maka dari itu, bunda abang kakak, senantiasa kita
memperbaiki diri agar kemudian kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, setelah kita tadi buat to-do list, kita bagi apa namanya kegiatan-kegiatannya, baru kemudian kita laksanain, gitu ya. Ya, laksanakan seperti mana biasa. Ya, seperti halnya misalkan pagi hari ini sarapan pagi. Ya udah dilaksanain. Ya. Kemudian saya sarapan pagi, ayah bunda abang kakak pengen nyuci baju gitu ya. Nah, silakan laksanain apa yang ditulis begitu. Simpelnya seperti itu. Jadi, kenapa ayat tadi saya bacakan surah Al-Asr agar kita tidak menunda-nunda. Karena kenapa ayah bunda abang kakak? Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Nah, orang yang mati itu dia tidak sadar kalau apa ya? Dia tidak tahu, tidak sadar bahwasanya ajalnya itu udah dekat, tapi dia tidak ada planning begitu ya. Maka dari itu ya Bunda Bang Kak, kita buat planning dari sekarang, rencana dari sekarang, tujuan-tujuan kita. Nah, ketika nanti kita meninggal, kita sudah punya tujuan, ya, punya tujuan agar kemudian mati kita itu mati dalam keadaan yang baik. Begitu ya Bunda Bang Kak. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu controlling. Ya, controlling itu atau bahasa lainnya pengawasan atau perbaikan. Setelah kita membuat to-do list, kemudian kita bagi to-do list itu dan kemudian kita laksanain, baru yang terakhir pengawasan, evaluasi. Setelah kita melakukan seharian itu, ya misalkan tadi kita kerja di kantor, apa namanya mencari ide konten untuk bulan ini, misalkan 1 bulan ini gitu kan, ada 30 konten. Nah, setelah kita lakukan, maka kita evaluasi apakah yang kita lakukan itu sudah bagus ataupun masih masih banyak kurangnya. Maka di sini perbaikan bunda abang kakak ya. Tadi misalkan to-do listnya misalkan harusnya buat kopi buat bapak itu jam berapa misalkan jam 6 pagi tapi buatnya jam 7 pagi gitu. Maka evaluasi besok-besok jangan diulang, maka dibuatnya jam 6 pagi. Buat mas santri misalkan apa namanya sudah tahu nih target hari ini misalkan 3 halaman hafalan Quran dan dia cuma punya maksimal 1 halaman 1 harinya biasanya. Maka dari itu bagaimana caranya agar 1 hari itu bisa 3 halaman? Mau nggak mau, tidak suka harus bisa tiga halaman. Entah itu mengorbankan waktu luangnya, gitu, waktu tidurnya dan lain sebagainya. Maka itu tadi 4 ya kalau kita singkat POA agar kita tidak pau gitu ya. Kalau bahasa Medan pau itu tebodo gitu. Agar kemudian kita apa namanya produktif hari-harinya dan kita bisa mencapai tujuan ataupun cita-cita kita di bulan Maret ini. Nah itulah yang saya gunakan bunda abang kakak. Kenapa kemudian kalau Mas Santri nanya, Ustadz kenapa sih kalau habis dari masjid, Ustadz cepat-cepat balik ke asrama, cepat-cepat lari ke MB Form dan sebagainya? Karena anak udah punya tujuan, anak udah punya planning, punya to-do list yang anak hari ini mau lakuin gitu. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Sehingga tidak ada waktu-waktu yang tersia buat kita. Semuanya termanfaatkan. Misalkan, kenapa sih buat to-do list? Kenapa sih kita buat POAK ini, Ayah Bunda Bang Kakak? Karena ketika kita tidak buat POAK, seperti saya katakan tadi, kita tidak akan semangat, kita tidak tahu kita mau ngapain hari ini. Tapi kalau kita misalkan buat to-do list, nah, ketika satu kegiatan sudah kita kerjakan, maka kita tinggal lihat lagi, tinggal lihat ke bawahnya, apa yang mau kita lakuin, ya kan? Tinggal kita coret. Kalau udah selesai mengerjakan, kita coret. Apalagi. Dan ketika kita sudah buat to-do list 1 harian itu sudah kelar, tapi misalkan hari itu belum kelar gitu ya. Sore hari kita sudah menyelesaikan semua to-do list yang kita kerjaan, yang sudah kita tulis, maka kita bisa buat to-do list kembali gitu. Maka produktif sekali. Ibu dan abang kakak gitu hari-harinya. Tidak ada yang tersia-siakan. Buat Mas Santri nanti jam 7 tolong dikumpulkan to-do listnya gitu ya pada saya. Saya ingin lihat. Mungkin begitu ya Bunda Bang Kakak yang eh, saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Bunda Bang Kakak bisa mengambil manfaatnya gitu ya. Bisa dilakuin gitu, langsung bisa diterapkan pada hari ini. Yang pertama tadi apa? Planning, buat rencana. Nah, rencana buat Bunda Bang Kakak dari misalkan bulan ini apa, di breakdown ataupun diturunkan menjadi 1 hari per harinya. Misalkan target bulan ini omset MBFA misalkan omset pertanian kita pengen 10 juta. Amin. Alhamdulillah sudah tercapai kemarin. Nah, misalkan kita mau naik target nih per bulannya omsetnya 20 juta misalkan. Maka
hari per harinya apa yang harus dikerjain untuk mencapai satu bulannya 20 juta. Nah, begitulah Bapak Ibu dan Bang Kakak. Target bulan ini apa? Maka bagi per harinya itu yang dilakukan untuk mencapai target satu bulannya. Baru yang kedua, organizing. Atur tadi mana hal-hal yang bisa dilakukan sekarang, harus dilakukan sekarang, mana hal-hal yang bisa dikerjakan nanti, begitu. Baru yang ketiga, executing, dilaksanain, bukan hanya dicatat aja, bukan hanya jadi perencanaan saja, tapi dilakuin. Ya, banyak orang yang misalkan para motivator gitu kan, misalkan buku nih, siapa yang mau buku ini misalkan, semua yang katakan saya, gitu. Tapi satu orang yang maju dan mengambil buku ini, nah, itulah action ataupun laksanain apa yang sudah kita rencanakan. Lalu yang terakhir apa? Controlling, yaitu evaluasi. Ya, misalkan bulan ini kok nggak tercapai targetnya 20 juta, apa yang salah? Apa yang salah dari hari per harinya? Apa yang mungkin menjadi kurangan? Oh, ternyata kurang sumber daya manusianya. Oh, ini nggak cukup nih misalkan 2 orang yang di kebun, harus ditambah 10 orang misalkan untuk mencapai target itu dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi Ayah Bunda Bang Kakak yang sedikit saya bisa sharingkan dan yang bisa kita aplikasikan mulai dari hari ini sehingga Bunda Bang Kakak nggak bingung nih hari ini mau ngapain. Nah, saran saya buat to do list itu sebelum sebelum tidur. Ya, sebelum tidur nih buat tuh besok mau ngapain aja. Sehingga kita bangun ada semangat buat besok nih mau ini, mau ini, mau ini dan mau ini begitu. Kurang lebih begitu ya Bunda Bang Kakak yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, tidak banyak. Jika ada benarnya itu datang dari Allah, jika ada kesalahan, uh, kesalahan kata dan lain sebagainya itu pure dari diri saya pribadi. Izin pamit undur diri. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, terus-terusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Dan sesuatu hari ini banyak atau sedikit? Alhamdulillah banyak atau banyak banget?